saya memang bangkrut. Tadinya kan saya kan ada main GrabCar, ya kan? Mobil. Mau GrabCar mobil, ya. Tapi karena saya ambil mobilnya kredit, angsurannya terlalu mahal. Ini mama. Iya, terus apa? Kenapa disuruh minta-minta? Saya nggak suruh minta-minta. Gimana nggak suruh minta-minta? Orang minta sama saya 100.000. Ingat gak sih? Ingat gak? Bukannya kebanyakan ya? Nggak ingat. Oke guys, kita menuju ke rumahnya, kita mau lihat kondisi neneknya, nanti neneknya langsung kita amanin ya. Gitu, kalau bisa masuk yayasan nanti. Ya. Ya, yuk. Berapa lama Pak jadi Pak itu Pak disuruh ngemis gitu? Saya Suruh nggak minta-minta. suruh begini Bu. Itu juga mama saya mau, dia mau. Dia mau, tapi kan Bapak suruh. Enggak. Mama Ada saya tahu videonya karena yang- ekonomi tidak ada duit. Pak, tahu nggak Pak? Ada videonya yang sampai nangis-nangis itu nenek Bapak. Gini. Ibunya. Ditolong lagi. Videonya nggak nyebar-nyebar Pak. Punya Saya- handphone nggak? Saya mana aduh. Nggak ada. Terus itu videonya apa? Bukan Bapak. Apa nah? Terus video itu apa? Saya nggak tahu. Perasaan nggak ada. Kalau perasaan nggak ada berarti dibuktiin di kepolisian aja Pak. Bener nggak itu muka Bapak gitu? Yang mana? Yang di video tersebut. Kalau Bapak nggak ngaku nggak apa-apa. Berarti nanti kita... Bukannya saya nggak ngaku Bu. Saya kan sudah lupa Bu. Ya udah lupa tapi Saya sudah lupa. Pak, saya nggak bodoh ya Pak. Saya tuh orang hukum. Kalau Bapak pernah melakukan itu merasa kan? Itu kan tangan Bapak, badan Bapak. Bapak bukan orang gila. Masa Bapak orang Bapak nggak sadar? Gimana ceritanya? Enggak, kalau lu bilang nggak tahu Karena mana udah. bukan gimana saya bisa nanya orang tua gitu loh. Saya bingung Bu. Kalau cici saya pernah kalau lagi berantem, saya pernah dia sekali. Itu ngomong keluarga. Apa sih orang ibu Bapak dipaksa ngemis, ditendang. Lagi juga Bapak kenapa nggak cari kerjaan? Bapak sehat bugar kok. Itu saya lagi cari kerja. Cari Belum dapat kerja apaan? Bapak cuma nunggu terus store duit kok ibunya. Gimana? Bapak kan cuma nunggu duduk di bajai terus ibunya minta-minta untuk store uang kan? Kan itu ada videonya semua Pak. Ibu itu dia beli obat di Muara Karang di depan Pak beli obat itu Reneng. nggak akan minta duit. Gimana ceritanya karena kakak sih? saya tidak kasih duit. Ya udah berarti itu minta ngemis, paham nggak sih? Siapa si Pak ini lurus aja Pak ya? Lurus Emang aja, disangka Pak. saya orang Lampu bodoh merah. apa? Karena cici saya itu mama itu sakit, dia tidak kasih obat. Jadi mama kaki sakit, dia juga pergi. Nggak, intinya ngemis nggak? Minta duit nggak sama orang? Mau dipakai buat obat kek? Mau dipakai buat apa kek? Itu mau buat beli makan kek? Tetep aja hitungannya ngemis kan? Minta-minta kan? Disuruh sama kamu kan? Ah? Enggak. Satu hari beli obat? Emang setiap hari beli obat? Sering. Enggak setiap hari. Seminggu sekali adalah. Tapi obatnya sekali belinya. Terus Bukannya itu dia ngemis setiap hari. Lu kira gue nggak tahu? Dia ngemis setiap hari. Setiap hari dia beli obat. Buat apaan dia beli obat? Obat jantung aja, obat orang aja itu ada ininya. Dia tidak setiap hari beli, tapi obat itu sering beli gitu. Tapi dia ngemisnya setiap hari kan? Lu paham nggak sih maksud gue, Pak? Saya udah ngeliat video-video kamu, tau gak sih? Yang saya kesel itu orang tua digituin. Kamu tuh gak cacat lagi. Makan banyak. Carilah kerja.
Manggul kayak apa? Tuh banyak tuh yang manggul tuh. Orang tuh ngubek-ngubek sampah tuh. Jadi pemulung. Kenapa kamu ngelakuin itu? Saya sekolahnya nggak tinggi sampai SD 6 Pak, aja. ini mulung nggak pakai ijazah. Betul. Mulung nggak Makanya pakai ijazah. Bapak bisa makan itu enak ya, ngopi di tempat mewah loh guys. Hasil dari ngemis. Nih, ibu tidak tahu. Saya pun ada pinjem duit sama teman juga. Saya nggak peduli, lu mau pinjem duit sama teman kayak mau apa, tapi lu bisa minum kopi di tempat enak, bisa makan enak juga kan? Nggak mungkin nggak makan enak perut. Saya ada pinjem duit juga sama teman. Kemarin pun saya bawa pinjam 500.000. Pak, lu sama teman. itu kita langsung aja ke Polda yuk. Ayo kita ke Polda aja. Ayo, nggak usah kita ke Polda aja. Ini jemput ibunya, kita langsung ke Polda kalau gitu. Kalau dia masih nggak mau ngaku, berkelit banget nanya A, jawabnya Z. Dari saya sabar sampai saya kesel. Orang ada videonya semua, kok masih nggak ngaku? Itu orang tua kamu loh, kamu dilahirin 9 bulan, dikandung. Ngelakuin kayak gitu sama orang kok tega gitu loh, nggak habis pikir. Ibunya dipaksa suruh ngemis, dikasarin sama dia. Itu video kesebar guys di TikTok. Semua udah rame, pada minta tolong, Tenovi tolong dong ini di-handle, tolong dong di-handle. Dia pakai ini guys, penutup muka. Oh, saya kan takut virus. Kan saya memang dari dulu sudah pakai begini. Sudah 3 tahun, 4 tahun yang lalu. Ya terus pertanyaan saya, ibunya disuruh ngemis sudah berapa lama? Berapa lama suruh ngemis? Kita keluar begini. Pertanyaan saya, ibunya disuruh ngemis berapa lama? Ayo Pak, ini Polda deket loh Pak. Polda nggak jauh dari sini. Iya, nggak, maksudnya tahun kemarin lah. Nggak mungkin tahun kemarin. Itu yang cowok yang tadi, itu udah kenal Bapak, udah dari 2 tahun yang lalu. Oh enggak. Ini tahun 2024, Bu. Saya tahun kemarin masih punya mobil sampai bulan 7. Terus? Udah saat itu saya sudah tidak ada kendaraan lagi, sudah nggak ada. Kok bukan Bapak yang ngemis? Atau Bapak yang minta-minta di jalan? Tuh Pak, tuh orang tua tuh Pak, jualan tuh. Masih sehat tuh Pak, bapaknya. Masih bersyukur. Tadi ada yang pemulung di jalan, nggak pakai jasa. Tukang parkir, nggak pakai jasa Pak. Cuma tergantung, Bapak mau apa enggak ngelakuin itu? Mau kenapa dari Kemen nggak dijalanin? Saya belum dapat pekerjaan. Belum dapat, mau apa nggak mau? Kalau mau di jalan tinggal jadi tukang parkirnya jadi. Kenapa ibunya gitu loh yang setiap malam digituin? Saya udah cari kamu dari berapa hari yang lalu, tau nggak? Saya nyuruh tim saya kerahin untuk cari kamu. Oh, udah tua banget guys ibunya guys. Umur berapa tuh ibunya? 70? 80. 80 tahun, Allahu Akbar. Puluh tahun disuruh ngemis. Jadi ibunya itu disuruh minta sama orang 50.000 sampai 100.000. Nanti tanya dulu deh sama si ibunya. Ya ini tuh udah rame di TikTok dari sekitar 1 minggu yang lalu. Ya Mbak, udah 1 mingguan. Nah terus saya sempat nyari-nyari sama tim-tim saya. Tolong dong cari ini, karena kan saya setiap hari suka scroll TikTok. Nah, terus kok ini rame banget nih, apa sih ini maksudnya apa? Ternyata saya cari tahu di info, nenek ini kan ada rekaman suaranya tuh ya. Nenek ini minta-minta uang 50 sampai 100.000. Katanya kalau nggak dapat uang, anaknya suka Mbak marah-marah. Suka marah-marah katanya gitu. Katanya seperti itu. Jadi ibunya ini ya jelas dipaksa. Dalam keadaan dipaksa katanya gitu. Ya. Bukan soal marah-marah, soalnya kan naik bajai kan juga mau bayar gitu. Bapak nggak pernah bayar bajai. Tadi saya ngobrol sama orang di parkiran, Bapak itu nggak pernah bayar bajai. Bayar, tapi kadang-kadang kalau duitnya nggak cukup, bayarnya kurang, ada kurang. Pernah ribut kan sama tukang bajai kan? Ngaku aja. Saksinya banyak loh. Iya, kalau bayarannya kurang, ribut. Paling saya bilang nih ya guys, kurang, contoh ya, ini kita sambil jalan nih, ada di kanan tuh, itu exploit juga ya guys, ibu bawa anaknya. Nah itu bawa anaknya, ibu ini jelas eksploitasi guys, nih kayak gini nggak boleh ya.
gitu. Ini sama aja kejadiannya sama bapak ini, mengeksploitasi ibu kandungnya. Kalau ini mengeksploitasi anaknya, sama aja kayak gitu-gitu tuh. Sekali lagi nggak boleh ya. Kenapa? Makanya kita cari ini. Terus malah ini kita udah siap kalau mau bikin laporan ya, karena tadi saya udah hubungi Dinas Sosial Jakarta Barat, Pak Amirullah. Jadi Pak Amir tadi bilang mau merapat ke rumahnya si bapak. Kalau emang nanti kita mau langsung ke Polda untuk eksekusi, ya udah kita mau sekalian langsung gitu ya guys. Itu ya lumayan lah, kena beberapa tahun, ditambah ini ibunya gitu. Ya makanya alhamdulillah kan kita bekerja sama dengan lembaga bagian hukum ya guys, lembaga hukum. Jadi kalau misalnya ini bapaknya masih tidak mau jujur, nggak mau ngomong sebenarnya, kita langsung usut tuntas guys. Ya kita nggak main-main. Ya saya kan ngomong jujur Bu. Saya kan ngomong jujur. Dari tadi ngomongnya bertele-tele nggak jujur. Kan ada buktinya, Pak, udah jelas. Yang ibu mau pertanyakan apa, Bu? Tuh guys ya, eksploitasi tuh. Ini kemana nih? Kiri Pak, langsung kiri nggak apa-apa. Tidak usah nunggu lampu merah apanya. Terus sebelahnya ada bapak-bapak, dia jualan, ngangkat-ngangkat itu berat guys, tapi dia masih berjuang, masih usaha. Ya, karena kita emang fitrahnya kita ya, ini kita hidup di dunia ini harus cari duit ya, berjuang ya. Kan di hadis juga ada apa namanya, kita ini ketika berdoa meminta rizki sama Allah bukan cuma meminta dan berdoa, tapi kita berusaha dan berikhtiar. Betul kan? Betul. Kan udah jelas gitu loh. Bahkan apa ya, yang sangat saya sayangkan ini, kok tambah lama tambah banyak gitu ya, yang ibu anak-anak si orang tua dan lain-lain gitu. Ada juga kemarin ini tapi laki-laki ya, dia bapak kandungnya, jadi bapaknya disuruh ngemis. Ini lah kita cari juga. Itu kemarin di mana sih Fit? Di daerah mana Fit? Bapak itu kayak daerah Tangerang deh kalau nggak salah. Itu kakinya sampai bengkak dia. Itu udah tua juga, kayak sekitar 70 tahun. Ini lagi kita cari satu-satu ya guys. Kita cari, ini kita... Pak, nanti ini lurus lihat bawahnya Pak ya. Kan ada layang sama lihat bawah aja. Jadi sekali lagi pertanyaan saya, Bapak benar nggak ini menyuruh ibunya untuk ngemis? Pertanyaan terakhir nih. Sama-sama mau Bu. Tanya udah sama nanti di rumah tanya. Kenapa dia bisa nangis waktu itu dipaksa sama bapak? Nggak, katanya kalau nggak ada uang 50.000. Oh, dia nangis karena kakinya sakit Bu. Terus pada saat itu obatnya sudah habis. Kenapa ada statement ibunya bilang kalau misalnya saya nggak bawa uang 50.000 anak saya marah? Nggak tahu. Emangnya dia ngomong gitu? Iya. Nggak tahu, perasaan mana ada dia ngomong begitu. Bapak tuh gagap, bapak tuh takut tau nggak? Enggak, bukannya gagap Bu. Karena bapak bohong beneran. Kalau bapak sekali lagi nggak ini, ya udah kita ini aja. Iya, saya tanya, maksudnya. Saya minta merapat aja, ya, untuk pelaporan bapak. Loh, jangan begitu dong Bu. Kan ibu kan nanya. Ya bapak nggak ngaku, gimana dong kalau nggak ngaku? Saya mesti ngakunya gimana Bu? Terus ada tindak kekerasan nggak sama ibunya? Ini saya telepon beneran. Paling nih Bu. Halo, ya Pak, Assalamualaikum. Pak, lagi di mana Pak? Izin Pak. Oh, lagi di kantor wali kota. Pak, ini ada viral Pak di TikTok Pak, di media sosial, di Instagram juga udah rame kan. Gitu, bahkan banyak yang nge-tag dinas sosial tapi belum ada yang respon gitu. Ini mengenai ada nenek-nenek umur 80 tahun dieksploitasi sama anak kandungnya. Nah, si neneknya ini dapat tindak kekerasan di video itu. Jadi kayak dipaksa ngemis Pak, dipaksa ngemis gitu. Dikirim aja nanti itunya. Oke, ya alamatnya ya. Oke, saya kirim semua ya Pak. Yuk, makasih Pak.
Ya, assalamualaikum. Ibu, saya tanya dulu sama ibu. Ibu siapa namanya? Saya Novi, Pak. Novi. Nah, Ibu Novi, saya tanya, Ibu Novi mau nanya apa sama saya? Ya, tadi pertanyaan saya. Kalau dengerin saya. sama ibu Pertanyaan. itu bertengkar di baja itu pasti ada. Pertanyaan saya, benar nggak itu ibunya disuruh ngemis? Jangan bilang mau sama mau, disuruh ngemis. Pertanyaan saya. Mau ngaku nggak? Kan kondisinya kan tidak ada uang, tidak ada Pertanyaan. tidak ada uang. Ibu Novi dengar dulu ya, baik-baik ya. Karena tidak ada uang. Dan itu cici saya itu tuh dia bikin kwitansi palsu. Ada 3 kwitansi ngutang orang duit Pak, hampir saya mau nggak peduli, saya nggak peduli. Itu mah cerita Bapak, saya nggak peduli. Pertanyaan Saya bilang sama si ibu itu, kenapa mau dibodohin sama anak cewek sendiri? Saya bilang gitu. Ya, Bapak juga ngebodohin dia, suruh ngemis. Ah? Bapak juga membodohi dia kan, suruh ngemis. Bukan Itu kan pemanfaatan juga. Pemanfaatan keadaan dan kondisi. Itu kakak saya itu dia bukan memanfaatin di orang tua juga waktu habis di rumah itu. Pertanyaan saya kan nggak mau dengar story Bapak. Pertanyaan saya adalah, Bapak benar nyuruh ibunya ngemis? Ayo Pak, satu-satu. Ini saya tinggal telepon koordinasi, mereka merapat loh Pak. Tapi dengar sendiri. Kalau saya mengaku terus? Ya udah, ngaku aja. Enggak, kalau saya sudah mengaku terus akhirnya gimana? Ya udah ngaku, cerita ya sejujurnya aja. Kok malah nanya kenapa? Kalau Bapak bohong, masih berbohong, ya saya telepon. Merapat Pak dari kantor wali kota. Aduh, saya jadi bingung. Ya udah, kalau bingung saya telepon lagi nih, suruh merapat Loh, nih. kok begitu sih ibu? Ibu kok kayak dibikinin makin melebar-lebar gitu. Bukan melebar, Bapak kan melakukan eksploitasi, itu ada pidananya. Eksploitasi itu apaan sih, Bu? Ya udah, Bapak nyuruh ngemis itu ada pidananya, gitu loh. Kalau Bapak nggak ngerti, Bapak nyuruh orang tua ngemis, nyuruh anak di bawah umur ngemis, itu ada pidananya. Masih nggak mau paham, masih nggak mau jujur, saya tinggal telepon lagi. Mereka merapat, sudah. Saya serahkan Bapak. Saya coba. Pertanyaan saya. Iya. Udah nggak usah bertele-tele. Ini lurus ya, Pak? Lurus ya. Nggak usah bertele-tele, jawab aja pertanyaan gue. Macet-macet ya jalanannya. Jawab aja, benar nggak disuruh ngemis ibunya? Benar nggak disuruh ngemis ibunya? Bener nggak disuruh ngemis ibunya? Hah? Ini muka Bapak viral kemana-mana, Bapak juga udah nggak sadar. Ini klarifikasi di YouTube saya, Pak. Saya masukin karena ini udah menjadi. Kenapa? Enggak, saya tanya sama ibu. Saya tanya sama ibu. Apa? Ibu ini mau ngasih. Ibu ini maksudnya kondisi kayak gini, ibu mau memaafkan saya gitu? Ya enggak, saya mau Bapak nanya jawab jujur dulu. Saya mau Bapak pengakuan dulu seperti apa, Bapak ngomongnya sejujurnya. Udah, itu dulu aja yang saya butuhkan. Yang pertama, pertanyaan saya satu, ya Pak, benar nggak Bapak eksploitasi atau menyuruh ibunya untuk mengemis di jalan? Itu dulu. Bener nggak? Bener nggak, Pak? Bener nggak? KTP mana KTP? Ada. Mana? Boleh saya lihat? Nanti di rumah kan ada. KTP nggak bawa sekarang? Bawa. Iya boleh, saya lihat. Aduh. Nama Bapak
Oke, nih. Ya, pertanyaan saya belum dijawab, Pak. Benar nggak Bapak nyuruh ibu kandungnya untuk ngemis, terus nanti sistemnya store gitu? Bu, saya kasih tahu. Itu uang itu Enggak, saya nggak nanya uangnya. Si ibu mau itu- Pak, dengerin saya. Mau uangnya Bapak pakai mau uangnya Bapak pakai makan, beli obat, mau untuk apa, saya nggak peduli. Pertanyaan saya cuma satu. Benar nggak kalau misalnya ibunya disuruh ngemis sama Bapak? Saya capek nih Pak ngulangnya Pak. Ya, suara saya udah habis nih. keinginan bersama itu, Bu. Ya udah, Bapak masih ngelak, ya udah. Itu KTP udah kita pegang kan? KTP balikin saya dong. Pak Amir, Bapak posisi bisa begini sih, merapat Bu? nggak Pak? Gitu, ini soalnya orangnya nggak mau nggak mau ngaku, nggak mau jujur gitu. Kita proses aja Pak sekalian. Loh, kok ya. begitu sih, Bu? Bu, Ibu Novi. Ya gimana? Bapak maunya gimana? Maunya gimana? Mau ngaku nggak? Kalau ngaku terus, Ya kan saya bilang ngaku dulu. ya saya juga bingung. Ngakunya gimana? Orang kita keluarnya berbarengan punya kok. Ya, berbarengan apa sih? Kan Bapak maksa kan? Saya nggak maksa. Mbak, saya capek tau Mbak hari ini. Gimana ya Mbak? Ibu itu sangat ikhlas. Bapak, dengerin saya dulu. Mana KTP dari saya? tadi dengerin Bapak KTP ya. saya mana, Bu? KTP kasih. Kasih. Saya dari tadi dengerin Bapak terlalu muter-muter ya. Iya, Nggak muter-muter, di nggak kepala nyambung. saya. Sekarang kalau Kayak misalkan itu ODGJ. keinginan bersama, Pak, Bapak ngapain diem aja di bajai? Bapak harusnya juga ikut minta-minta. Saya diam di bajai karena Bapak, ini videonya Bapak itu diem di bajai, Pak. Betul. Berarti Bapak cuma mengawasi ibu. Jangan ngelak, bener nggak? Diem kan? Dari tadi bukan. Itu kan karena Karena apa? Makanya kebanyakan ngelak. Udah, lu kantor Bukan. polisi aja udah. Hah? Kantor polisi aja. Jadi kalau Bapak ngelak sama kita capek nih ya kan. Suara kita juga habis. Langsung aja kantor polisi. Kita jemput ibunya, masukin di sini. Kita langsung jalan kantor polisi.